ya sekarang konten-konten yang betul-betul menentang Allah Subhanahu wa taala. Karena saya lihat itu salah satu konten ya ini temuannya bincang-bincang ya. Mau nih dia mengatakan katanya Nabi Muhammad Allah melaknat orang yang laki-laki menyerupai perempuan. Mana laknatnya? Mana laknatnya? Ayo tambahin laknatnya itu. Begitu dia. Saking kurang ajarnya kepada hadisnya Rasulullah SAW. Itu ya orang-orang yang memang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Kita selalu berusaha untuk bagaimana menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya juga yang kita khawatirkan ya, ketika ada orang yang jarang hadir majelis ilmu, ya, jarang berzikir, jarang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas sampai bandit ya. Tapi ya mas video artinya hanya menggugurkan kewajiban, tidak ada usaha betul-betul untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Akhirnya hal yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap sesuatu yang biasa. Ya. Maaf ini yang sering banyak terjadi di sekitar kita itu judi online ya, podcast, misalnya dulu podcast atau nomor ya, itu dianggap sesuatu yang biasa, ya anggap biasa nih. Kalau apa dia ya itulah tadi, karena jauh dari majelis zikir, jauh dari majelis ilmu, ya akhirnya menganggap itu hal biasa, ya mendapat 10 juta, oh mari sana, nah, bahkan yang terdengar sujud syukur, oh padahal mendapatkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan, ya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sebelum kita masuk di kitab sedikit, ada sesuatu hal yang perlu kita khawatirkan ya. Apa itu adalah hal-hal yang selama ini kita ketahui, ya, tapi ternyata kita berat untuk mengamalkan, ya. Kita khawatirkan pertama kali untuk diri kita sendiri, kemudian untuk keluarga kita, orang-orang yang kita bisa jangkau. Ya, apa itu? Ya, diantaranya kalau ada di antara kita yang berat hadir majelis ilmu, ya, berat hadir majelis ilmu misalnya, itu bisa jadi hakikatnya itu ya, hakikatnya bukan kita yang tidak mau, tapi memang Allah yang menakdirkan kita untuk tidak mendapatkan nasihat agama. Ya. Ada di antara kita yang memberat membaca Al-Quran. Ya. Memang bukan kita yang malas, bukan kita yang tidak mau. Hakikatnya memang Allah yang tidak mau kalau kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran itu. Ya. Ada di antara kita yang berat untuk berselawat. Padahal di sana memang di sana pahala berselawat. Ya. Kita sudah lama tahu seperti itu. Tapi ternyata setiap hari kita tidak punya istiqomah wassalawat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekian ratus misalnya ya. Itu hakikatnya memang Allah yang tidak menginginkan kita mendapatkan keberkahan dari salawat itu. Nah ini hal-hal yang kita khawatirkan ke depannya ini, bagaimana ketika kita berat untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Kita khawatir jangan sampai memang kita ini tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang kita pahami. Nah, oleh karena itu, ya masing-masing kita berusaha bagaimana kita kedepannya ini, ya kita selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala, berusaha mengamalkan apa yang kita sedikit demi sedikit ya. Masalah salawat, masalah baca Quran, masalah ya. Semuanya kita latih diri kita. Ya mudah-mudahan kita semua termasuk yang dimudahkan mengamalkan ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada malam hari ini kita akan membahas sedikit ya tentang salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkhusus kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu adalah sholat yang kita biasa laksanakan di bulan Ramadan ya, yaitu sholatul tasbih. Wa min syarafi hadhihi al-ummah al-Muhammadiyah anna Allah Subhanahu wa ta'ala khassaha bi sholatul tasbih. Kata Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki,
Di antara kemuliaan daripada umatnya Muhammad, umatnya Rasulullah SAW, bahwasanya Allah mengkhususkannya dengan salat tasbih. Jadi tidak ada umat-umat sebelumnya itu yang diberikan ibadah seperti salat tasbih. Jadi salat tasbih itu khusus diberikan kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Luarai Abdullah Rasulullah kamakna sana Abdullah bin Luarai sana Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Abbas, ya Ammah, ala a'tika, ala amnahuka, ala ahbuka. Ya, wahai pamanku Abbas, ya, apakah engkau ingin aku berikan sesuatu? Ya, aku akan memberikanmu sesuatu. Idza anta fa'alta dzalika ghafara Allahu laka dzambaka awwalahu wa akhirahu. Ya. Kalau engkau melakukan ini, maka Allah akan mengampuni dosamu, ya, awalnya dan akhirnya. Ya. Ya, ada banyak dosa dan Allah Subhanahu wa taala, dosa yang awal kita kerjakan sampai akhir yang kita kerjakan. Qadimahu wa hadithahu. Ya. Dosa yang lama dan dosa yang baru. Khata'ahu wa 'amdahu. Ya. Baik itu tidak disengaja ataupun yang disengaja. Ada panasnya Allah Ta'ala. Saghirahu wa kabirahu. Baik itu dosa yang kecil atau dosa yang besar. Sirrahu wa alaniyatah. Ya. Baik itu dosa yang dilakukan terang-terangan atau dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Ya, apa itu? Antusalli arba raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil Kitab wa suratin. Ya. Yaitu melaksanakan sholat tasbih. Ya, di sini dijelaskan dalam hadis ini sholatnya 4 rakaat. Ya, kalau kita sudah masuk di kitab fikih itu, ya, atau di dunia pun 4 rakaat itu kalau dikerjakan di pagi hari, jadi langsung 4 rakaat. Ya, karena ada 2 cara ya. Jadi sholat tasbih itu kalau malam hari 22, kalau pagi artinya siang. Ya, bisa langsung anjurannya 4 rakaat langsung. Nah, ini 4 rakaat langsung ini yang pagi ini. Faqul wa anta qa'imun taqra fi kulli raka'ah bi Fatihil Kitab wa surah. Ya. Engkau membaca setiap rakaatnya itu Al-Fatihah dan surah. Fa idza faragta min al-qira'ah fi awwal raka'atin faqul wa anta qa'im. Apabila sudah selesai membaca surat, ya, maka engkau berdiri tetap membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 15 marrah. Ini juga caranya ada 2 ya. Jadi cara yang pertama itu kita sudah takbiratul ihram Allahu akbar, baca iftitah, kemudian baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah 15 kali. Nah, kalau yang ini cara yang kedua ya. Jadi baca Fatihah dulu, kemudian surah, kemudian subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah 15 kali. Nah, jadi ini biasanya kan yang masa horo dia berdiri 25 langsung ya. Ini enggak. Nah, jadi 15. Nah, nanti ditambah dengan julusul istirahat ya. Dulu istirahat tambah 10 ya. Kali ini yang kedua ini. Nah, masa horonya itu sebelum Fatihah 15, kemudian setelah surah 10. Nah, kalau yang keterangan hadis ini setelah surah 15 kali. Ya, kemudian semetarka fataqula wa taraka asyran, kemudian ruku' 10 kali, sebentar faraq sekali ruku' fataqula asyran, i'tidal 10 kali ya. Sampai ya, duduk di antara 2 sujud itu ya. Sujud lagi, kemudian sebelum berdiri rakaat kedua julusul istirahat ya. Duduk istirahat baca tasbih sebanyak 10 kali. Ya, jadi setiap 1 rakaat itu khamsun wa sab'una, ada 75 tasbih. Jadi kalau 4 rakaat ada 300 tasbih. Ya. Wa in istata'ta an tusalliha fi kulli yawmin marrah. Kata Rasulullah SAW kepada pamannya Abbas, kalau kamu mampu, ya, lakukanlah ini setiap hari 1 kali. Ya, jadi itu Allah. Pokoknya sampai nih. Faf'al, lakukanlah. Fa in lam tastati' fa fi kulli jum'ah marrah. Ya. Kalau tidak mampu untuk Allah, maka setiap Jumat. Ya, jadi bagaimana Jumatkah atau Allah Jumat? Lakukan setiap Jumat. Fa in lam taf'al fa fi kulli syahrin marrah. Ya. Kalau misalnya tidak mampu lagi setiap Jumat, maka lakukanlah setiap bulan 1 kali. Ya, jadi tutup bulan, apakah di awal bulan, pertengahan, akhir, terserah kita.
Fa illam taf'al fi kulli sanatin marrah. Ya, ini yang masyhur. Kalau misalnya tidak kuat lagi setiap bulan, maka lakukanlah setiap 1 tahun sekali. Ya, biasanya orang-orang itu malam 27 Pak ya. Ya, kalau di pesantren itu biasanya setiap malam ganjil masalah tasbih nih. Ya, 21, 23, 25, 27, 29 ya. Ya, kalau kita umumnya di Mandar itu ya 27 Pak ya. 20 itu Ramadan, mana masa bayar tasbih. Ya. Itu sudah masuk dalam perintah Rasulullah fi kulli sanah marrah, setiap tahun satu kali. Fa illam tafa'al fa fi umrika marrah. Ya. Kalau tidak mampu lagi sekali setahun, ya sekali seumur hidup. Ya, saking apa? Saking pentingnya ia sama bayar tasbih. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Al-Maliki mengomentari qauluhu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ghafarallahu laka dzambaka awwalahu wa akhirahu saghirahu wa kabirahu. Ini dia minta nah ada pani dosa Allah Ta'ala, dosa yang awal, dosa yang akhir, dosa yang kecil, dosa yang besar, yadullu bi dhahirihi ala anna al-kaba'ir tughfaru bi mujarradi fi'li hadhihi shalah. Ya. Jadi baik Pak Syekh Muhammad ini menunjukkan bahwasanya dari zahir hadis ini bahwasanya dosa besar pun bisa diampuni oleh Allah hanya dengan melaksanakan salat ini. Ya. Wa huwa mahmulun ala ma idza qtaranat bi baqiyati syurutit taubah. Nah, tapi ini juga bisa terjadi ketika sesuai dengan syarat-syaratnya taubat. Ya, minal istighfar ya. Memohon ampun kepada Allah, wan nadam ya, menyesal. Jadi kalau ada orang berbuat dosa dan dia bangga dengan dosanya, mau ya apa salat tasbih nah ya. Jadi walaupun satu hari 3 kali misalnya, itu setiap hari 5 kali salat tasbih. Pura sampai subuh sampai tasbih pura misalnya ya. Ya, Anda ada apa Ta'ala. Kenapa? Karena dia bangga dengan dosanya. Ya, mengingat ini saya jumin purwaan tahu purwaan misalnya ya. Kan ada orang seperti itu ya. Dia bangga dengan dosanya. Nah, itu bagaimanapun salat tasbihnya tidak bisa diampuni ya, karena tidak memenuhi syarat-syarat taubat. Jadi tetap, jadi bukan hanya masalah tasbih bisa diampuni dosa, harus syarat-syarat taubat itu terpenuhi. Di antaranya ada wal azmu ala adamil aud. Ya, harus ada azam ya, keinginan dalam hati, keinginan besar untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Ya. Ya. Kemudian qauluhu ghafarallahu laka dzambaka wa akhiru ya. Ini juga mengomentari tentang pengampunan dosa. La yatanawalu huququl ibad. Ya, ini tidak termasuk dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia. Ya. Fala tasqutu an dhimmatihi mahma qadima min awal khair. Ya. Wa inna ma tabarra'u dhimmatuhu mimma huwa khassu bi hukmillah ta'ala al-mahdh. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa yang murni berkaitan dengan Allah. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan manusia, memang harus mendapat tahu maafnya. Ya. Apalagi kalau kita pernah mengambil punya orang ya, mengambil hak orang, ya, mencorok misalnya, hak walaupun hal-hal yang kecil ya, selama kita belum mendapatkan keridhaan atau